Om, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan kita semua. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil mini proyek kami yang berjudul Analisis Pertumbuhan Tanaman dan Konsumsi Air Irigasi menggunakan konsep turunan, hampiran linear, dan integral. Sebelum kami presentasikan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Saya Adelia Zen dengan NIM 01251027 dari Prodi Fisika, dan teman-teman saya. Saya Fernando Chandra dengan NIM 01251015 dari Program Studi Fisika. Saya Raden Arinda Mutiara Najwa dengan NIM 01251011 dari Program Studi Fisika. Saya Viola Daranadiva dari Prodi Informatika dengan NIM 11251076. Saya Muhammad Ismar Cahaya Ramadhani dengan NIM 04251074 dari Prodi Teknik Elektro. Dan saya Muhammad Faridin Muhammad dengan NIM 04251054 dari Prodi Teknik Elektro. Pada proyek matematika 1 ini, kelompok kami mengerjakan kasus 3 yang membahas tentang pertumbuhan tanaman padi dan konsumsi air irigasi. Kasus ini dipilih karena sangat relevan dengan penerapan konsep kalkulus dalam kehidupan nyata, khususnya di bidang pertanian. Dalam mata kuliah matematika 1, kami mempelajari konsep-konsep seperti turunan, hampiran linear, integral tentu, dan metode Riemann. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menganalisis perubahan suatu besaran dan menghitung total akumulasi dari suatu proses. Pada kasus ini, turunan dan hampiran linear digunakan untuk menganalisis pertumbuhan tinggi tanaman padi, sedangkan integral dan metode Riemann digunakan untuk menghitung total konsumsi air irigasi. Secara garis besar, proyek ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama membahas tentang perhitungan tinggi tanaman padi menggunakan fungsi polinomial, baik secara eksak maupun secara hampiran linear. Bagian kedua membahas permodelan laju konsumsi air irigasi dan perhitungan total air yang digunakan dengan integral serta pendekatan Riemann kanan. Melalui proyek ini, kami ingin menunjukkan bahwa konsep kalkulus tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga sangat bermanfaat dalam menganalisis permasalahan nyata. Selanjutnya, Baik, saya akan menjelaskan bagian A, yaitu hitungan tinggi tanaman padi secara eksak pada minggu ke-8. Yang pertama, hitung eksak pada T sama dengan 8. T dalam kurung W sama dengan min 0,5W pangkat 3 ditambah 6W pangkat 2 ditambah 2W ditambah 10. Di bawahnya, T dalam kurung 8 sama dengan min 0,5 dalam kurung 8 dikali 3 jadi pangkat 3 ditambah 6 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 ditambah 10. Di bawahnya, T dalam kurung 8 sama dengan min 0,5 dikali 512 ditambah 6 dikali 64 ditambah 16 ditambah 10. T sama dengan T dalam kurung 8 sama dengan min 256 ditambah 384 ditambah 16 ditambah 10. Di bawahnya T dalam kurung 8 sama dengan 144 ditambah 10. Di bawahnya lagi T dalam kurung 8 sama dengan 154. Tinggi tanaman padi pada minggu ke-8 adalah 154 cm. Bagian B, tentukan dan gunakan persamaan hampiran linear L dalam kurung W di sekitar titik A yang relevan untuk mengestimasi tinggi tanaman padi pada minggu ke-8. Yang pertama, step pertama, hitung T dalam kurung A untuk A itu nilainya 7. Fungsi tinggi tanaman T dalam kurung W adalah min 0,5W pangkat 3 ditambah 6W pangkat 2 ditambah 2W ditambah 10 untuk nilai A. Kita substitusikan ke dalam fungsi di mana T dalam kurung 7 sama dengan min 0,5 dikali 7 dikali 7 pangkat 3 ditambah 6 kali 7 pangkat 2 ditambah 2 dikali 7 ditambah 10. T sama dengan T dalam kurung 7 sama dengan min 0,5 dikali 343 ditambah 6 dikali 49 ditambah 14 ditambah 10. T dalam kurung 7 sama dengan 171,5 ditambah 294 ditambah 24. T di dalam kurung 7 sama dengan 489,5. Step yang kedua yaitu hitung turunan pertama fungsi di mana T dalam kurung W sama dengan D per dW dikali 0,5W pangkat 3 ditambah 6W pangkat 2 ditambah 2W ditambah 10. T aksel dalam kurung W sama dengan 1,5W pangkat 2 ditambah 12W ditambah 12. Selanjutnya, saya akan menghitung bagian step yang ketiga, yaitu hitung nilai turunan di titik A sama dengan 7. T dalam kurung 7 sama dengan 1,5 kali 7 pangkat 2 ditambah 12 dikali 7 ditambah 2. T dalam kurung 7 sama dengan 1,5 dikali 49 ditambah 84 ditambah 2. T dalam kurung 7 sama dengan 73,5 ditambah 86. T dalam kurung 7 sama dengan 159,5
Kita lanjut ke bagian C. Bandingkan hasil estimasi ini dengan hasil perhitungan eksak pada poin A dengan melakukan perhitungan terhadap presentasi error antara nilai hampiran dengan nilai eksak perhitungan. Yang A, hitung tinggi tanaman tadi secara eksak pada minggu ke-8. T dalam kurung 8 sama dengan min 0,5 dikali 8 pangkat 3 ditambah 6 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 8 tambah 10. T dalam kurung 8 sama dengan 0 min 0,5 dikali 512 ditambah 6 dikali 64 ditambah 16 ditambah 10. T dalam kurung 8 sama dengan 256 ditambah 384 ditambah 26. T dalam kurung 8 hasilnya 666 cm. Pada bagian D, hitung nilai hampiran pada minggu ke-8 dari poin D. Nilai hampiran L dalam kurung 8 adalah 649 cm. Lanjut C, hitung persentase error. Gunakan rumus persentase error. Persentase error sama dengan dalam kurung nilai eksak dikurang nilai hampiran per nilai eksak dikali 100%. Lalu disubstitusikan ke dalam angka. Persentase error sama dengan dalam kurung 666 dikurang 649 per 666 dikali 100% sama dengan 1766 dikali 100% sama dengan 0,0255 dikali 100 sama dengan 2,55. Kemudian pada kasus 3 bagian 2 yaitu menghitung konsumsi air irigasi. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, laju konsumsi air pada waktu TP yang diasumsikan sebagai linear dapat ditentukan dengan fungsi eksplisit juga. Dengan selama waktu yang 1 dan satuan itu liter per jam dengan T sama dengan 24 dan T0 sampai T10 merupakan fungsi interval. Dari interval 0 sampai 1, 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6, 6 sampai 7, 6 sampai 8, 8 sampai 9, dan 9 sampai 10. Karena ada 10 fungsi interval berarti ada 10 fungsi eksplisit. Dan data yang diberikan merupakan ciri-ciri discrete, maka untuk setiap interval dapat dihitung menggunakan fungsi gradien yang dimana X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dan setiap interval menghasilkan fungsi laju aliran air berbentuk RT sama dengan RT 0 tambah M 50 T min T0. Rumus tersebut merupakan rumus untuk fungsi eksplisit. Kemudian interval 0 sampai 1 digunakan menggunakan rumus gradien bentuknya, yang dimana 25 min 20 per 1 min 0 sama dengan 5. RT sama dengan 20 plus 5 T sampai 0 interval 0 sampai 1. Begitu seterusnya sampai interval 9 sampai 10. Jadi perhitungannya sama dari interval 0 sampai 1 sampai interval 9 sampai 10. Kemudian untuk bentuk fungsi eksplisitnya yaitu 20 plus 15 T dikurang 0 interval 0 sampai 1 sampai interval 9 sampai 10. Kemudian untuk menghitung total volume air yang mengalir digunakan pendekatan luas daerah dua berupa laju aliran air terhadap waktu. Karena fungsi pada setiap interval berbentuk garis lurus, maka luas setiap interval dapat dihitung sebagai rata-rata nilai laju aliran air. Rata-rata laju aliran air digunakan rumus RI sama dengan RTI plus RTI plus 1 per 2, yang dimana RI merupakan rata-rata laju aliran air pada interval ke I. Interval ada 10, jadi rata-rata laju aliran air pada interval 10. Laju aliran air pada awal interval dan RTI plus 1 laju aliran air pada akhir interval. Yang pertama interval 1, yaitu 25 plus 20 dibagi 2 sama dengan 22,5. Begitu seterusnya sampai interval 10. Dari hasil perhitungan diperoleh total luas 367,5 liter per jam. Itu merupakan hasil dari penjumlahan akhir rata-rata laju aliran air dijumlahkan semuanya, maka mendapatkan hasil 367,5 liter per jam. Kemudian di sini ada biaya airnya yaitu 2.500 per 100 liter. Biaya air rumusnya itu total konsumsi air per liter, total konsumsi air bagi 100 kali biayanya. Tadi biayanya 2.400, jadi 367,5 dibagi 100, maka hasilnya 9.187,5. Dan total volume air yaitu 367,5 dikali 24 merupakan T yang di alam tadi, maka 8.820 liter. Estimasi dengan menggunakan RM sama dengan interval 1 sampai dengan 10 dikali K dari TI kali delta T. R10 sama dengan 25 ditambah 35 ditambah 50 ditambah 60 ditambah 55 ditambah 45 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 15 dikali 24 menghasilkan 365 dikali 24 sama dengan 8.760 liter. Dengan biaya air sebesar 365 per 100 dikali 2.500 sama dengan 9.125. Kesimpulannya yang pertama, hasil poin E
8.830 liter dengan luas dasar 367,5. 2. Hasil rencana 8.360 liter dengan luas dasar 365. 3. Selisih 8.820 dikurang 8.760 sama 60 liter dengan selisih luas dasar 2,5. Berbagi dengan hasil rencana menghasilkan 360 liter lebih kecil dibandingkan hasil metode integral yang menghasilkan 367,5 liter. Oke, baik, akan saya jelaskan. Yang pertama sini tentang model linear. Model linear adalah teknik untuk memperkirakan nilai fungsi di suatu titik dengan menggunakan garis singgung di titik terdekat yang sudah diketahui. Mengapa kita pakai garis sini? Karena untuk diminta nama langsung dari fungsi polinomial derajat 3 bisa memakan waktu. Sementara dengan menggunakan linear kita bisa dapat estimasi cepat dan cukup akurat. Contohnya nih, jika kita tahu indikan nama pada minggu 7, kita bisa gunakan turunan di minggu 7 untuk memperkirakan tinggi minggu ke-8. Bisa sama disini saya pakai L dan B sama dengan T dan A ditambah Fn dan A dikalikan dengan B dikurangi A. Kemudian saya akan menjelaskan integral sebagai tata konsumsi air. Nah, integral tertentu digunakan untuk mengakumulasi laju konsumsi air dari waktu ke waktu menjadi total volume air yang digunakan. Jika kita punya data laju konsumsi per jam, integral dari laju tersebut selama periode tertentu akan memberikan total air yang dipakai. Dan kalau irigasi ini kita punya data laju konsumsi air per hari. Dengan mengintegralkan fungsi laju ada pun dari hari ke-0 hingga hari ke-10. Kita bisa hitung total liter air yang dipakai, kemudian hasil integral ini dikalikan dengan daya per liter untuk mendapatkan total daya irigasi. Nah, sebenarnya di sini tadi ada integral dengan batas bawah 0 dan batas bawah batas atas 10 dan kurung 20 plus 5 ddt. Dan hasilnya adalah total air adalah liter yang dikonversi ke biaya. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Dadah.